welcome back to my YouTube channel Yusi Pahutar. Di video kali ini aku akan kembali ngebahas lagi tentang video yang aku upload sebelumnya, yaitu seorang staf Embassy Indonesia yang bekerja di Kuala Lumpur menghina negara Malaysia. Tapi tunggu dulu teman-teman, karena di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Karena di video sebelumnya aku ngebahas tentang perlakuan seorang staf Embassy Indonesia yang bekerja di Kuala Lumpur yang menghina negara Malaysia, yang dimana dia sedang berada di negara Malaysia ini. Tetapi kali ini teman-teman, aku mau sharing, aku mau bagi tunjuk ke teman-teman semuanya, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara Malaysia ataupun warga negara manapun. Di video kali ini aku mau sharing bahwasannya permasalahan mereka antara staf Embassy Indonesia yang menghina negara Malaysia ini, permasalahan mereka sudah pun diselesaikan secara baik-baik dan sesuai permintaan teman-teman, khususnya warga negara Malaysia, karena banyak teman-teman warga negara Malaysia yang meminta untuk staf Embassy tersebut membuat permintaan maaf secara terbuka di sosial media. Dan kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwasannya beliau sudah melakukannya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan juga subscribe itu gratis alias free. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dulu. Subscribe. Oke guys, jadi sebelum aku menunjukkan video yang mau aku sharing hari ini, aku mau meminta ke teman-teman semua, tolong jangan di skip-skip video ini supaya informasinya tidak salah. Nah, oke teman-teman, jadi di video yang pertama yang mau aku sharing yaitu bahwasannya salah seorang staf Embassy Indonesia yang pernah menghina negara Malaysia, dan langsung kita sebut aja namanya Abang Ricky ataupun Cerita Ricky. Dan di video ini mereka sudah pun melakukan perdamaian, dan sepertinya mereka ini melakukan perdamaian langsung di depan lawyer ataupun penguam. Dan mari kita dengarkan videonya sama-sama. Ini dia videonya. Banyak lah. Terus setiap kali ada 3 orang yang bahkan ada yang ting ke rumah gitu ya. Terus pagi-pagi kebiasaan ada, bisa jadi nggak keluar. Saya pun kalau keluar juga kan tetangga udah pada tahu tuh Mbak. Ini yang viral ya, kamu yang menghina Malaysia. Saya bilang gimana ya, saya bilang harus menegakkan mereka gitu. Sampai yang cukup merasa tidak nyaman kalau keluar, saya sampai ada pakai topi, pakai ini. Dan saya bilang adalah saya berminta. Selain juga semua yang saya sering sama kalian bisa nggak berhenti jadi debat-debat di live kayak gitu. Udah nggak bagus lah, biarin aja. Kalau mau live something else yang Nah, oke guys, jadi itulah videonya permintaan maafan antara Abang Ricky ataupun staf Embassy ataupun Cerita Ricky dengan warga negara Malaysia. Dan setelah melihat video itu, jujur aja teman-teman, aku merasa senang. Senang karena apa? Yaitu senang karena mereka berani untuk berdamai, berani untuk meminta maaf secara dewasa. Dan seperti video aku yang sebelumnya juga, di sana aku menyebutkan supaya perdebatan mereka ini segera di-stopkan karena sudah tidak terarah lagi. Dan syukurnya perdebatan mereka diselesaikan secara dewasa. Nah, setelah itu banyak permintaan teman-teman warga negara Malaysia yang meminta supaya staf Embassy tersebut ataupun Abang Ricky ataupun Cerita Ricky membuat permintaan maafan secara terbuka di sosial medianya. Dan itu pun sudah dilakukan oleh beliau, yaitu Abang Ricky ataupun Cerita Ricky. Nah, ini dia video permintaan maafan Cerita Ricky tersebut di sosial medianya dengan secara terbuka. Mari kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ricky, pemilik akun media sosial Cerita Ricky, ingin menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terkait isu yang beredar di sosial media, khususnya di TikTok, mengenai kesalahpahaman yang terjadi dalam konten Cerita Ricky dan atau
komentar-komentar saya yang dianggap menyinggung sebagian masyarakat Malaysia yang membaca ataupun melihat konten saya. Saya ingin dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada maksud ataupun tujuan dari saya untuk menyinggung atau melecehkan pihak manapun, terutama Malaysia. Saya Ricky sangat mencintai Malaysia dan menghormati semua aturan yang berlaku di negara ini. Malaysia telah menjadi rumah kedua bagi saya dan saya sangat menghargai banyak teman-teman Malaysia yang saya miliki di sini. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf atas semua ucapan dan tulisan yang mungkin telah menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Saya sangat menyesal jika ada hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Perlu juga saya tekankan bahwa konten-konten cerita Ricky baik dalam video maupun kolom komentar sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi saya yang tidak ada hubungannya, tidak mewakili dan tidak mengatasnamakan pihak manapun. Saya berharap dari kejadian ini kita semua dapat memulai lembaran baru dengan baik. Ini adalah pembelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak dalam berbicara dan merespon komentar dari teman-teman semua di masa yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah semata dan saya akan terus berusaha memperbaiki diri. Terima kasih atas pengertian dan dukungan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, jadi itulah dia permintaan maafan yang dibuat langsung oleh Abang Cerita Ricky di sosial medianya untuk semua teman-teman, khususnya warga negara Malaysia. Dan jujur teman-teman, di sini aku merasa terharu, dan apa yang dia lakukan itu adalah suatu tindakan yang dewasa, suatu tindakan yang bijak juga. Dan semoga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya ke depannya. Semoga hal yang seperti ini tidak terulang lagi. Dan juga semoga teman-teman semua warga negara Malaysia bisa menerima permintaan maafan dari cerita Ricky tersebut untuk semua warga negara Malaysia yang sudah beliau lakukan di sosial medianya secara terbuka. Dan di sini juga aku mau meminta dengan sangat-sangat supaya kita semua mau warga negara manapun, supaya kita jangan saling menjelekkan, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengata negara orang lain. Dan marilah kita hidup sebagai rakyat yang sudah merdeka. Dan kebetulan warga negara Indonesia sudah merdeka, memperingati hari kemerdekaannya. Dan juga warga negara Malaysia akan memperingati hari kemerdekaan, yaitu besok. Jadi video ini akan aku upload tepatnya di 31 Agustus, tepatnya di hari kemerdekaan Malaysia, karena kemerdekaan Indonesia sudah pun diperingati di 17 Agustus lalu. Semoga kita semua warga negara yang sudah merdeka, kita hidup sebagai rakyat yang udah merdeka, di mana merdeka itu maksudnya tidak saling menjajah, tidak ada penjajahan. Dan marilah kita hidup sebagai warga yang merdeka. Nah, di video aku yang sebelumnya juga, ketika aku upload video yang sebelumnya, dimana aku sharing, dimana aku meminta, dan di sana jujur aku tidak ada mengangkat video daripada pihak mana-mana pun yang menjelek-jelekkan negara Malaysia. Saya tidak ada upload karena memang pure saya tidak mau membesar-besarkan masalah tersebut, masalah mereka di situ. Di video tersebut aku mau supaya permasalahan mereka benar-benar di-stopkan. Dan sebelum aku upload video yang ini, sebelumnya aku udah ready dengan segala cacian, dengan segala teror yang ada, karena akan ada, pasti akan ada. Dan setelah aku upload, dan benar sekali, ada teror, ada cacian, ada kata-kata yang kasar yang ada di kolom komentar di video aku tersebut. Dan bahkan di video lainnya juga aku diteror. Tapi it's okay, bagi aku it's okay. Karena aku orangnya, kalau menurut aku salah, aku akan menyebutkan itu salah. Aku tidak akan menormalisasikan kejahatan demi sebuah pembelaan.
Karena kalau kita menormalisasikan sebuah kejahatan ataupun sebuah tindakan negatif demi sebuah pembelaan, itu sama aja kita menjadi pelaku dari kejahatan tersebut ataupun menjadi pelaku dari perbuatan yang negatif tersebut secara tidak langsung. Jadi kalau untuk aku, salah ya tetap salah. Oke guys, jadi menurut aku sudah cukup video untuk hari ini, dan di sini aku merasa senang karena mereka sudah pun berdamai, mengambil tindakan secara dewasa, tindakan yang bijak, dan juga membuat permintaan maafan secara terbuka. Dan semoga teman-teman warga negara Malaysia bisa menerima permintaan maafan dari beliau, dari cerita Ricky. Dan sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan, dan semoga kita mengambil pelajaran ataupun pengajaran dari setiap kejadian-kejadian yang ada. Oke guys, jadi video hari ini sudah cukup panjang, menurut aku cukup sampai di sini. Semoga teman-teman tidak boring, tidak bosan untuk menonton video ini. Dan juga saya turut senang karena mereka pun sudah menyelesaikan perdebatan mereka ataupun huru-hara yang mereka buat secara dewasa, secara bijak, dan sudah melakukan permintaan maafan secara terbuka di sosial medianya. Semoga teman-teman warga negara Malaysia khususnya bisa menerima permintaan maafan dari Abang Ricky tersebut. Dan sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan-kesalahan, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita ke depannya. Sekian video hari ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe, supaya channel ini semakin berkembang. Dan juga semoga saya bisa memberikan tips-tips ataupun membagikan segala sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Sekian video hari ini, see you next video, bye bye.